Ya, baik. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran PABB kelas 9. Ya, kita akan masuk ke dalam materi baru. Materinya apa? Judulnya sudah terpampang dengan jelas, ya. Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Jadi kalau kita kemarin itu melihat ada sejarah keselamatan, ya, di dalam perjanjian lama terutama bagaimana Allah itu menyatakan keselamatan secara khusus kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu kepada bangsa Israel, ya. Jadi ada peristiwa Musa misalnya yang menuntun orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir, lalu ada peristiwa siapa lagi? Misalnya para nabi yang mewartakan keselamatan. Nah, itu semua merupakan bukti bahwa semenjak awal dunia, Allah mau menciptakan keselamatan untuk kita semua. Allah itu merancangkan keselamatan, punya rancangan, punya rencana keselamatan untuk manusia lakukan, untuk manusia terima, untuk manusia imani. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi setelah materi pertama kemarin, ya, yaitu adalah beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Ya, sebagai pengantar, kita lihat sejenak, ya, sudah sejak dahulu kala sampai sekarang ini, itu di antara berbagai bangsa, itu ada satu kesadaran bahwa ada kekuatan yang gaib atau yang lebih melebihi dirinya yang hadir pada perjalanan sejarah dan peristiwa-peristiwa hidup manusia. Jadi kalau kalian lihat, di semua kebudayaan, di semua tradisi, itu pasti ada bentuk-bentuk kepercayaan tradisional, ya. Apa bentuknya, Pak? Nah, bentuk yang paling sederhana dari kepercayaan adalah pasti adanya sesuatu yang disadari besar di luar diri kita, ya. Ada super power, ada kekuatan yang mengatasi diri kita. Nah, biasanya itu diidentikan dengan dewa atau Tuhan atau Allah, ilah, ya, apapun namanya, itu merupakan suatu nama, suatu hal yang merujuk kepada kekuatan yang ada di luar diri kita, ya. Eh, dalam semua tradisi, dalam semua kepercayaan suku itu ditemukan dan pasti nanti berkaitan dengan tradisi untuk menghormati leluhur, ya. Di semua suku, kita lihat saja di Indonesia misalnya, itu ada, ya. Di setiap kebudayaan dari Sabang sampai Merauke itu punya kebudayaan tradisional dan umumnya punya kaitan dengan agama tradisional, ya. Lalu kita masuk ke poin kedua. Ya, ini. Demikian pula dengan nenek moyang kita sejak dahulu kala, bahkan jauh sebelum agama-agama besar dikenal, itu sudah ada upaya untuk mengungkapkan kepercayaan akan Allah yang menyelamatkan. Ungkapan kepercayaan itu dinyatakan dalam berbagai bentuk. Ada mitos, ya, cerita rakyat, ada upacara, ya. Setiap kebudayaan pasti punya upacara, punya ritual, punya tradisi tertentu, ya. Nah, itu kita mengenalnya sebagai agama asli atau kepercayaan tradisional. Ya, misalnya di Jawa itu secara umum dikenal dengan kejawen. Walaupun kejawen itu juga banyak kelompok-kelompoknya, ya. Ada kelompok A, kelompok B, tapi secara umum dikenal dengan nama kejawen. Di Sumatera misalnya, orang Batak Toba itu punya kepercayaan namanya Parmalim, ya. Ada tradisinya, ada upacaranya, ada bentuk-bentuk apa namanya? Upacara tradisionalnya, ya. Nanti di Kalimantan ada lagi namanya Kaharingan, ya. Itu juga sama dan begitu banyak di Sulawesi, di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara, Bali, pasti ada kepercayaan-kepercayaan tradisional, ya, sebelum datangnya agama-agama besar. Islam, Buddha, Hindu, Kristen, ya. Nah, biasanya agama-agama asli ini bersifat lokal, ya, artinya hanya ada di wilayah tertentu. Jadi kalau kalian misalnya agama Parmali misalnya, yaitu hanya ada di suku Batak Toba. Kalau kalian pindah ke Kalimantan misalnya, mungkin sistem upacaranya mirip,
Mungkin penamaannya mirip, mungkin tradisinya mirip, tetapi tentu itu dua hal yang berbeda. Di Kalimantan ada sendiri, di Sumatera ada sendiri ya. Di Indonesia ini banyak tersebar agama-agama asli. Sebagian besar itu dianut oleh suku-suku tertentu. Sebagian sudah terpengaruh oleh agama-agama besar. Jadi ada yang masih murni, ada yang kita mengatakan misalnya kepercayaan tradisional yang tidak dipengaruhi oleh agama besar dunia, tapi mungkin juga sudah ada kepercayaan-kepercayaan yang dipengaruhi oleh agama-agama dari luar, agama-agama dunia. Misalnya ada kepercayaan-kepercayaan kejawen yang sudah terpengaruh dengan ajaran Islam misalnya di Jawa. Dan kalian masih bisa temukan contoh-contoh lainnya. Ya, oke, itu sebagai pengantar aja. Kita lanjut. Nah, agama-agama dunia. Agama-agama yang terdapat di seluruh dunia itu pada umumnya mau menjawab kegelisahan, mau menjawab pertanyaan manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang bertanya. Kalau eh, Bapak yakin sih dalam sehari pasti kalian bertanya sesuatu ya. Ini apa misalnya? Atau kenapa sih kok begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa kok dia begini dan kenapa dia nggak begitu? Nah, karena memang manusia itu punya kebutuhan untuk bertanya. Nah, sama. Agama ini menjadi salah satu jawaban dari pertanyaan manusia, kegelisahan manusia dari hatinya yang terdalam ya, terutama tentang makna hidup. Hidup itu apa toh? Manusia itu apa? Kenapa kok kita hidup? Kenapa kok kita lahir sekarang dan bukan tahun 50 misalnya? Kenapa kok kita lahir di Indonesia dan bukan di Australia misalnya? Kenapa kok ada begitu banyak kesulitan? Nah, yang paling aktual mungkin, kenapa kok ada pandemi COVID-19 gitu? Nah, yang menghambat kehidupan kita. Nah, manusia terus bertanya. Nah, agama itu ada untuk menjawab salah satu pertanyaan manusia. Agama menjadi sarana yang menunjukkan berbagai jalan. Dengan cara apa? Dengan ajaran-ajaran atau kaidah-kaidah hidup yang juga dilengkapi dengan umumnya ada upacara-upacara suci, ada upacara pengorbanan, ada upacara penyembahan, ada upacara yang membangun solidaritas ya. Bagi manusia, semua pertanyaan tersebut itu menunjukkan satu misteri yang tidak pernah terjawab. Ada satu hal yang tetap menjadi masih misteri ya, masih abu-abu. Ada yang jelas, ada yang tidak jelas ya. Yang jelas itu ya berkaitan dengan ajaran agama, itu umumnya jelas. Kitab sucinya apa, ajarannya apa, lalu Tuhannya disebut dengan nama apa, tetapi Tuhan sendiri itu di setiap agama tetap menjadi sebuah misteri. Ya, sosoknya itu tetap antara dikenal dan tidak dikenal. Ya. Nah, bagi manusia, pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tentang kehidupan juga itu masih menjadi misteri yang ada yang bisa terjawab, tetapi ada yang tidak ya. Ilmu pengetahuan mungkin bisa menjawab, tetapi tetap ada satu ruang tertentu yang tidak bisa terjawab. Nah, pada akhirnya manusia mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Tuhan, penyelenggaraan kekuatan di luar dirinya ya. Itu yang dikatakan dengan nama agama ya. Jadi orang bisa saja percaya kepada satu ilah, satu sosok yang ilahi, tetapi umumnya orang akan memilih agama. Oh, agama A mengajarkan seperti ini, agama B mengajarkan seperti ini. Sudah ada perangkatnya dan lebih daripada itu, kalau kita bicara agama itu juga berkaitan dengan sosial ya, tidak hidup sendiri. Agama itu selalu hidup berjemaat ya. Di kekristenan kita mengenal dengan nama gereja. Gereja itu adalah jemaat ya, orang yang bersekutu, orang beriman, orang percaya yang bersekutu. Karena memang pada hakikatnya kalau kita mengatakan kita beragama itu kita selalu hidup ada dengan yang lain, kita bersama dengan yang lain. Kita menghayati kepercayaan kita itu dengan yang lain, tidak sendirian. Nah, kalau kalian lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI edisi ketiga ya tahun 2001, agama itu apa definisinya? Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia
dan manusia serta lingkungannya. Jadi yang pertama agama itu adalah ajaran, dogma ya, kepercayaan, sistem yang mengatur tata keimanan. Jadi ada iman, ada kepercayaan. Nah, iman ini tidak mengambang, tapi iman ini diatur dalam sebuah sistem, dalam sebuah tata cara, dalam sebuah eh, komunitas ya, dan ada peribadatan ya, ada peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada satu tokoh yang mengatakan, Franz Dahler, dia mengartikan agama sebagai hubungan manusia dengan sesuatu kekuasaan yang lebih tinggi daripada dia, dari mana dia merasa tergantung dan berusaha mendekatinya. Jadi kalau kita bayangkan ya, eh, kita seperti anak kecil yang butuh sosok orang tua. Nah, agama itu menjadi sistem yang mengatur ya, ada relasi antara kita dengan Allah, manusia yang lemah dengan sosok yang ilahi, yang kuat, yang berkuasa. Nah, agama ini menjadi sistem yang mengatur itu semua. Ya, oke, kita lanjut. Nah, yang pertama ini mengenai 5 unsur agama ya. Jadi tadi kita sudah melihat ada pengertian agama, kenapa kok agama itu ada secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur agama yang pada umumnya akan ada di setiap agama. Yang pertama adalah jemaat, ya. Nah, umat beragama itu bukan umat yang biasa, bukan orang yang cuma kongko-kongko di warung kopi, di coffee shop, bukan ya. Yang mengikat mereka itu pada awalnya bukan organisasi, tapi ada ikatan batin, ada kepercayaan yang sama, ada nuansa batin, ada perasaan yang sama. Bagaimana ikatan batin itu digambarkan atau diterangkan itu pada masing-masing agama umumnya berbeda ya. Biasanya umat beragama itu dipersatukan, merasa sebagai satu kumpulan, satu kawanan, satu grup, satu kelompok, bukan hanya atas inisiatif anggota tersebut, tetapi ada kekuatan ilahi, ada yang mempersatukan. Kalau kita bicara kekristenan ya, orang Kristen akan mengatakan Roh Kudus yang menyatukan ya. Nah, yang menjadi inti adalah unsur pertama, adanya jemaat, adanya kesatuan. Setiap agama pasti punya kesatuan yang biasa kita sebut dengan jemaat. Lalu yang kedua, adanya tradisi. Agama hampir tidak mungkin tanpa tradisi, ya. Karena apa? Karena umumnya semua agama itu punya sejarah, ada tokoh-tokohnya, bagaimana tokoh yang mengembangkan agama itu hidup, ada nabi atau ada pembawa ajarannya, ya. Dan untuk menyembah kepada yang ilahi itu, kepada pribadi yang ilahi itu, kita butuh cara, ya. Kalian bayangkan kalau kalian mau datang ke sekolah misalnya, kalian butuh kendaraan, bisa jalan kaki, ya, atau naik kendaraan umum, naik Gojek, naik Trans Jogja misalnya. Nah, demikian juga dengan orang beragama untuk sampai kepada yang ilahi itu, yang diimani itu, orang butuh cara, orang butuh kendaraan. Nah, apa kendaraannya? Bentuknya adalah tradisi ya. Kalau misalnya kita di Katolik itu ada misalnya tradisi eh, sakramen Ekaristi, perayaan Ekaristi itu juga merupakan tradisi ya. Eh, Ciri khas dari kekristenan atau secara khusus Gereja Katolik punya tradisi yang khas yaitu apa? Perayaan Ekaristi atau menghormati Santo Santa, orang kudus ya. Nanti di agama lain ada lagi tradisinya. Setiap agama pasti punya tradisi. Itu unsur agama yang kedua, ya. Setelah ada jemaat, ada kesatuan hati, juga ada tradisi. Kita lanjut. Yang ketiga, tradisi pasti berhubungan dengan ibadat. Ya, walaupun ada peribadatan, setiap agama pasti punya bentuk ibadatnya, entah bagaimana caranya, tapi pasti ada bentuk peribadatannya. Nah, di dalam ibadat ini itu menjadi tampak perbedaan setiap agama. Ya, walaupun ibadat itu umumnya berkaitan dengan tata cara, tata gerak, tata laku, tata bahasa, tata penyampaian, sikap batin. Tetapi di sini menjadi ada perbedaan ya, kita bisa lihat, oh agama A beribadah di tempat ibadah yang namanya A, cara beribadahnya seperti ini.
Nanti agama B, di tempat ibadah B, cara beribadahnya seperti ini. Dan masih banyak lagi ya. Di Indonesia sendiri masih ada 6 agama resmi yang diakui. Tetapi ada begitu banyak agama sebetulnya, kepercayaan yang ada ya. Tapi yang diakui oleh pemerintah hanya ada 6 ya, 6 agama resmi. Nah, ibadat tentu berkaitan dengan tempat ibadat. Setiap agama itu punya tempat ibadat, punya sebutan, punya ciri-ciri yang berbeda. Menyebut yang ilahi itu dengan nama apa, kitab sucinya namanya apa, pemuka ibadatnya namanya apa, hari besarnya namanya apa, untuk mengingat apa, ya. Jadi semua itu menjadi ciri khas tempat ibadat, menjadi salah satu yang bisa kelihatan. Selain nanti ada kitab suci, ada pemimpin agama, hari besar, dan mungkin perbedaan-perbedaan lahiriah yang bisa kita lihat ya secara kasat mata. Nah, tempat ibadat juga ada petugas ibadat ya. Sebenarnya petugas ibadat itu suci, karena ibadat yang dilayani itu menjadi penghubung, menjadi kendaraan tadi antara kita dengan yang ilahi, antara kita dengan yang maha kuasa, super power tadi. Maka petugas ibadat itu umumnya dianggap sebagai orang yang suci ya, menjadi perantara antara yang ilahi, antara yang maha kuasa dengan kita yang awam ya, yang biasa saja. Nah, setidaknya ada 5 unsur agama yang di setiap agama itu pasti ada. Selain tentunya ada ajaran ya. Agama pasti ada ajaran pokoknya. Tidak mungkin agama tanpa ajaran. Tetapi di luar ajaran ada 5 unsur yang penting. Kita ulang sedikit. Yang pertama ada jemaat, ya, perkumpulan orang-orang yang percaya, yang mengimani sesuatu. Lalu yang kedua ada tradisi, bagaimana orang beriman itu menghayati imannya, mengungkapkan imannya. Lalu yang ketiga ada ibadat, ya lebih ke cara cara jemaat itu menghayati iman terlebih khusus dalam menyembah sosok yang di luar dirinya, sosok yang berkuasa, sosok yang ilahi. Lalu ada tempat ibadat dan ada petugas ibadat. Setidaknya ada 5 unsur itu ya. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa kok orang masih beragama? Apalagi di zaman modern ya, di zaman orang sepertinya sudah cukup puas dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah cukup puas dengan perkembangan dunia yang begitu maju. Kenapa kok orang masih beragama? Orang masih repot-repot datang ke tempat ibadah, menyempatkan 1 hari khusus atau mungkin beberapa hari khusus atau mungkin panjang ya dalam ritual yang panjang untuk menghayati imannya. Apa pentingnya? Yang pertama, perlu ditegaskan bahwa berbagai ungkapan yang menunjukkan bahwa manusia melakukan upacara, ibadat, dan sebagainya memperlihatkan kepada kita bahwa manusia percaya akan Allah. Apapun sebutannya, apapun penghayatannya, apapun cara pandangnya terhadap yang ilahi itu, tetapi yang perlu kita pegang adalah manusia, sebagian besar manusia di muka bumi ini masih percaya bahwa ada sosok di luar dirinya yang lebih, ya, ada kekuatan yang lebih. Nah, kekuatan yang lebih itu kita kenal dengan Tuhan atau Allah. Lalu yang kedua adalah berhubungan dengan yang pertama, manusia percaya akan pribadi yang luar biasa, yang kuat, yang jauh melebihi kemampuan dirinya sebagai manusia biasa. Ada bencana alam, oke, ada penjelasan ilmiah, tetapi di luar penjelasan ilmiah itu, kok bisa ada bencana alam itu? Siapa yang mengadakan? Siapa yang membuat? Siapa yang menggerakkan alam semesta ini? Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu, ya. Pribadi yang luar biasa itu, yang umumnya menjadi jawaban dari setiap agama atau yang kita sebut dengan Allah itu, biasanya misteri ya. Misteri itu bukan menakutkan ya, dalam arti tertentu iya. Menakutkan dalam arti karena tidak terlihat secara kasat mata, masih abu-abu antara iya dan tidak, antara hadir dan tidak hadir, antara kelihatan dan tidak kelihatan ya. Sulit dijelaskan sepenuhnya oleh manusia. Tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Bisa dijelaskan, tapi ada 1-2 poin yang memang tidak eh,
kurang bisa dijelaskan atau mungkin tidak bisa dijelaskan secara gamblang karena yang ilahi itu ya berada dalam misteri, berada dalam sesuatu yang kita masih abu-abu. Di dunia ini kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Tetapi ya walaupun tidak dilihat, kehadiran yang pribadi itu dirasakan kehadirannya dan pengaruhnya dalam hidup manusia sehari-hari. Ya, jadi kalau kalian ingat energi, hukum kekekalan energi, ya, energi itu tidak dapat hilang, tapi dapat dipindah, ya, berpindah dari energi apa misalnya kinetik lalu berubah menjadi energi panas, dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi tidak dapat dihilangkan, tidak dapat dilenyapkan, tetapi hanya berubah bentuk. Orang masih bisa merasakan. Nah, itu demikian pula yang ilahi, sosok yang ilahi ya seperti itu. Ya, orang masih menganut agama tertentu karena orang percaya bahwa ada sosok di luar dirinya yang maha kuasa, yang berdaulat, yang punya power terhadap diri kita manusia. Dan itu umumnya disepakati oleh semua tradisi kebudayaan. Kalian bisa cari mau budaya apapun di luar negeri, semaju apapun budaya itu pasti ada tradisi terhadap eh, yang ilahi atau bentuk penghormatan terhadap kekuatan di luar dirinya. Hanya jenis kekuatannya ini seperti apa. Ada yang menganggap masih sangat tradisional, misalnya benda-benda atau alam, pohon, hewan, gambar, atau mungkin sudah ganti bahwa yang diimani ini adalah roh, ya, Allah yang dalam bentuk roh, ada begitu banyak. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk lain. Yang paling modern ya seperti yang kita sebutkan di pelajaran bab 1 awal itu. Ada orang yang menyembah kekuatan uang, misalnya, atau orang yang menyembah ilmu pengetahuan, mendewakan ilmu pengetahuan, sampai katakanlah lupa daratan gitu ya. Nah, ilmu pengetahuan dan uang dalam hal ini juga menjadi Tuhan, ya, menjadi dewa, menjadi sosok yang berkuasa atas diri orang tersebut. Oke, kita lanjut. Ya, ini alasan manusia beragama ya. Kita akan kupas lebih dalam kenapa kok orang beragama. Yang pertama adalah menemukan jawaban. Manusia itu seringkali menghadapi pertanyaan yang sulit. Ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak bisa dijelaskan. Ada banyak pertanyaan yang berkaitan dengan hidup manusia. Ya, seperti manusia itu dari mana, kenapa ada penderitaan. Nah, umumnya orang masih menemukan jawaban di agama. Oh, karena Allah punya rencana misalnya, karena Allah mengasihi kita, atau karena Allah mendidik kita, atau mungkin jawaban-jawaban lain. Tetapi pertama-tama manusia beragama karena manusia ingin menemukan jawaban atas pertanyaannya. Pertanyaannya banyak, bisa kalian eksplor sendiri, dan Bapak yakin kalian juga pasti punya pertanyaan ya. Nah, pertanyaan itu umumnya ditampung, diwadahi, dan coba dijawab oleh agama atau kepercayaan. Lalu yang kedua, mencari perlindungan. Dalam hidupnya manusia kerap kali merasa tidak berdaya. Manusia seringkali menyadari kekuatan yang jauh lebih hebat dari dirinya. Ada yang mengatasi diriku. Nah, kekuatan itu misalnya muncul dalam bentuk bencana alam, gejala alam, atau mungkin peristiwa hidup, peristiwa gagal, peristiwa dikecewakan. Ada begitu banyak hal. Nah, perasaan tidak berdaya itulah yang mendorong manusia untuk meminta perlindungan dari kekuatan lain, yaitu Allah, yaitu yang ilahi ya. Supaya tidak terkena malapetaka, tidak terkena bahaya, maka aku berlindung ke sosok yang lebih kuat, yang kusebut dengan nama Tuhan, dan yang kuhayati dalam agama. Kurang lebih kalau mau dirumuskan secara singkat, seperti itu ya. Jadi, kalau tadi menemukan jawaban, setelah menemukan jawaban, orang juga mencari perlindungan. Maka, kalau orang misalnya, oh takut setan nih, nah lalu berdoa ya, itu ada unsur menemukan jawaban dan ada unsur mencari perlindungan gitu. Lalu yang ketiga, meneguhkan tata nilai.
dalam hidupnya manusia mau tidak mau harus berelasi dengan sesamanya. Dari pengalaman berhubungan dengan orang lain tersebut, baik dengan individu maupun kelompok, manusia menemukan ada nilai-nilai tertentu yang bersifat membangun dan ada juga yang sifatnya dapat merusak relasi itu sendiri. Nah, melalui agama, segala nilai yang baik dan benar itu dihayati sebagai yang dikehendaki oleh Allah, sedangkan yang jahat dan salah dianggap berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi, poin meneguhkan tata nilai ini berkaitan dengan moral, ya. Oh, kalau orang beragama, menurut orang beragama, mencuri itu tidak baik. Kenapa? Karena menghilangkan hak orang lain. Apa yang menjadi milik orang lain itu kita rebut secara paksa, tidak dengan sukarela dia berikan. Nah, misalnya seperti itu. Ada begitu banyak nilai. Membunuh misalnya. Kok kenapa membunuh dikatakan jahat, tidak baik, berdosa? Karena menghilangkan nyawa orang, menghilangkan hak hidup orang, dan terlebih menghilangkan hak yang dimiliki oleh Allah sebagai pemberi hidup misalnya. Nah, ada begitu banyak jawaban dan umumnya setiap agama punya standar nilai moral tertentu. Ada larangan tertentu, ada hal yang diperbolehkan, ada hal yang tidak diperbolehkan ya. Jadi agama itu juga mengakomodir atau mewadahi nilai-nilai, nilai-nilai yang sudah dihayati dalam hidup bersama, dalam hidup sosial. Lalu poin yang keempat adalah memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Ya, dalam pergumulan hidupnya, manusia berpikir, kalau Allah demikian mencintai manusia, pasti Allah tidak menghendaki semuanya itu terjadi terus-menerus. Kalau Allah mencintai manusia, itu pasti ada situasi lain yang dijanjikan. Ada situasi damai, sejahtera, hidup berkecukupan, berkelimpahan, tidak ada gangguan lagi, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, atau yang biasa kita sebut dengan gampangannya surga ya, kerajaan Allah, surga, damai, sukacita, sejahtera. Nah, itu semua juga menjadi alasan kenapa kok manusia masih mau beragama, ada harapan akan masa depan. Atau bahasa kerennya itu eskatologis ya, dari eskaton. Eskaton itu masa depan nanti, future, masa depan. Nah, ada harapan untuk kesejahteraan di masa depan. Maka orang beragama. Ya, jadi tadi yang pertama, alasan manusia beragama menemukan jawaban. Lalu yang kedua mencari perlindungan. Lalu poin yang ketiga adalah meneguhkan tata nilai. Dan poin yang keempat ada upaya untuk memuaskan kerinduan akan masa depan yang lebih baik. Nah, bagaimana hidup beragama kita? Dalam menghayati hidup keagamaan, kadang ada yang menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Ya, kalau kalian nanti buka buku paket atau kalau belum dapat buku paket, silahkan kalian buka di Injil Lukas. Injil Lukas itu kalian buka Perjanjian Baru. Nah, buku ketiga ada Matius, Markus, dan Lukas. Ya, Injil Lukas bab atau pasal 18 ayat 9 sampai 14. Itu dituliskan begini, pada zaman Yesus banyak orang Farisi itu munafik, banyak orang Farisi berpura-pura, banyak orang Farisi hidup beragama seadanya. Yang penting dilihat orang baik, yang penting kelihatan orang saleh, yang penting kelihatan orang suci. Tetapi pada kenyataannya hidup beragama itu tidak mendalam, tidak dihayati oleh orang yang beriman ya. Hanya KTP-nya saja beragama, tapi tidak dihayati secara mendalam. Nah, pada zaman Yesus banyak orang-orang Farisi yang seperti itu. Jadi orang Farisi itu adalah pemuka agama Yahudi. Mereka punya posisi penting, mereka punya peran penting, tetapi seringkali mereka memanipulasi orang-orang yang beragama. Mereka menindas orang-orang yang beragama dengan begitu banyak kewajiban. Dan mereka tampil sebagai orang yang saleh, orang yang suci, orang yang dilihat orang baik, padahal belum tentu ya. Yesus itu mengkritik orang-orang Farisi, para pemuka agama dan ahli Taurat yang seringkali merasa hidup keagamaannya lebih baik dibandingkan orang lain. Kalian bisa buka di Lukas
pasal 18 ayat 9 sampai 14. Bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi, bahkan dikatakan, kamu lihat orang Farisi, kamu itu seperti kuburan, ya. Atasnya itu putih, bersih, dibersihin orang, tetapi dalamnya itu penuh belatung, penuh cacing, busuk, ya. Nah, Yesus mau mengkritik cara hidup orang Farisi yang tidak sesuai dengan apa yang diimani. Antara perkataan, perbuatan, dan keyakinan ada ketidaksesuaian. Mereka menyombongkan dirinya dan menganggap orang lain itu lebih rendah hidup beragamanya. Mereka paling tinggi, pokoknya menanganlah. Aku ini paling ahli surga. Kamu itu tidak mungkin masuk surga. Nah, kurang lebih sikap orang Farisi seperti itu, dan hal itu yang dikritik oleh Yesus, ya. Pada kenyataannya masih banyak orang yang menghayati agama itu secara dangkal. Mereka mengaku sebagai orang beragama, tetapi hanya KTP-nya aja. KTP-nya beragama, KTP-nya ada di kolomnya itu ada tulisan agama, tetapi tidak pernah sungguh-sungguh dihayati. Tidak pernah tampak dalam hidupnya. Pun kalau tampak, 1-2 kali. Tidak pernah memancarkan. Kalau kata Yesus itu tidak menjadi terang dan garam dunia. Artinya orang beragama dan tidak sama aja. Dia beragama, tetapi efeknya tidak dirasakan. Tidak ada nilai-nilai kebaikan, tidak ada nilai-nilai kesantunan, etika, moral yang tampak dari dalam dirinya. Ya, nah dengan alasan tersebut orang akan merasa aman karena diakui statusnya. Pokoknya aku kelihatan beragama, aku saleh, aku tidak aku tidak melakukan kejahatan misalnya. Tetapi mungkin itu hanya untuk tampilan luar. Tampilan dalam ya siapa yang tahu, ya. Itu menjadi kritik terhadap kita semua. Hidup beragama kita semua di masa-masa ini. Hidup beragama yang benar itu harus didasarkan pada keyakinan bahwa Allah telah mencintai manusia. Dialah sumber cinta, penyelenggara kehidupan, sehingga hidup beragama itu hendaknya mengarah pada hubungan yang dekat dan mendalam dengan Allah. Gampangannya begini, kalau kalian pacaran misalnya, lalu kalian menyatakan rasa cinta, aku jatuh cinta padamu, ya. Tapi cuma omongan aja, cuma omongan doang, cuma di mulut, tetapi di dalam tindakan tidak pernah memberi perhatian, tidak pernah memberi waktu, tidak pernah menegur untuk kebaikan orang tersebut, tidak pernah mendampingi orang tersebut, maka ya itu kurang lebih menjadi contoh yang sama, yang mirip untuk orang Farisi tadi yang dikritik Yesus. Nah, sama seperti pola jatuh cinta tadi, demikian juga hidup beragama. Kita mungkin mengatakan, oh Tuhan, aku mengasihimu, Engkau begitu baik, Engkau begitu setia, Engkau memberikan aku berkat. Tetapi kita tidak pernah membagikan berkat itu kepada sesama kita, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak pernah menjadi terang dan garam dunia. Nah, sikap-sikap beragama yang demikian itulah yang dikritik oleh Yesus, ya. Lalu seperti apa selanjutnya? Nah, hubungan yang semakin dekat dan mendalam dengan Allah itu dapat dilaksanakan melalui praktek-praktek pelaksanaan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan penghayatan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya soal prakteknya, bukan hanya soal ibadahnya. Oh, saya setiap minggu ke gereja, tapi pulang gereja berantem. Percuma, ya. Penghayatan dalam ibadah, dalam tindakan-tindakan beragama itu baik. Tetapi lebih baik lagi kalau agama, kalau apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, itu berdampak langsung terhadap kehidupan kita, terhadap tindakan kita. Sehingga orang mengatakan, oh iya, dia itu berkeyakinan ayah. Kelihatan kok dari cara hidupnya, kelihatan kok dari cara dia memperlakukan sesamanya, kelihatan dari cara dia
bergaul, dari cara dia bersikap terhadap temannya. Nah, sikap beragama yang demikian yang seharusnya kita miliki, ya. Oke, kita harus mendalami ajaran agama sehingga tidak jatuh pada pemahaman yang dangkal dan setengah-setengah. Kalau ada yang membingungkan ya tanya, karena iman itu mencari pemahaman. Kita meyakini, tapi kita juga tidak hanya meyakini, kita juga berani bertanya, ini apa sih? Oh, ini tuh jawabannya ini. Oh, ini tuh jawabannya B, C, ya. Karena iman itu bisa ditanya, bisa dipertanyakan, bisa kita tanya. Kita bisa bertanya, bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang haram, tapi justru dengan kita bertanya mengenai pokok-pokok iman kita, apa yang kita yakini, kita semakin memperdalam. Jadi kita nggak hanya sekedar yakinnya itu ngambang gitu loh, tapi ada suatu pernyataan ya, pernyataan yes atas apa yang kita yakini. Kita juga harus bersikap kritis dalam menyikapi pandangan agama sendiri atau orang lain dengan mengutamakan kehendak Allah sebagai ukuran kebenaran, sehingga kita dapat bersikap rendah hati di hadapan Allah dan sesama. Ya, jadi sikap beragama itu lahir dari apa yang kita yakini, atau dengan kata lain, apa yang kita yakini dalam iman, dalam kepercayaan itu harus berdampak, harus mewujud di dalam tindakan kita. Ya, oke, kita Bapak ulangi sedikit, kita akan review, ya. Nah, jadi beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah itu apa? Ya, kita lihat agama-agama dunia, agama-agama tradisional itu banyak sekali. Setiap kebudayaan pasti punya sistem kepercayaannya, pasti punya agama, ya. Lalu ada agama tradisional, ada agama dunia. Semua itu ada kenapa sih? Semua itu ada karena manusia membutuhkan sesuatu sistem yang mewadahi keyakinan akan sesuatu yang di luar dirinya. Lalu ada 5 unsur agama, ada jemaat, lalu ada tradisi, lalu ada ibadat, ada tempat ibadat, dan ada petugas ibadat. Lalu kenapa orang beragama? Karena orang punya pertanyaan-pertanyaan, karena orang punya kegelisahan, orang punya kegundahan, orang punya harapan akan masa depan. Dan itu semua bisa diakomodir atau diwadahi dengan satu sistem kepercayaan yang namanya agama. Alasannya kenapa manusia beragama? Karena manusia mau menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Manusia mau mencari perlindungan terhadap mara bahaya, keselamatan, ya, merindukan keselamatan. Lalu ada nilai-nilai yang diyakini, ada kaidah-kaidah moral yang diyakini dalam suatu kepercayaan tertentu. Lalu ada harapan akan masa depan yang lebih baik, akan masa depan yang indah, yang damai, sejahtera. Maka orang beragama, ya. Nah, hidup beragama hendaknya tidak hanya menjadi sebuah kewajiban, menjadi sebuah tugas, menjadi sebuah beban apalagi, tapi hidup beragama sama seperti cinta kasih. Ya, kita mengalir dari hati yang tulus. Hidup beragama tidak menjadi sebuah keterpaksaan, beribadah tidak menjadi sebuah paksaan, tetapi lahir dari sebuah kerinduan, lahir dari sebuah keinginan, kebutuhan bahwa aku butuh menjumpai Allah. Aku menyadari bahwa ada sosok yang lebih besar di luar diriku, aku butuh ketemu dia. Maka aku datang, aku percaya. Aku datang, aku melihat dan aku percaya. Ya, ada peribahasa Latin, veni, vidi, vici, ya. Aku datang, aku melihat dan aku percaya. Ya, kurang lebih seperti itu. Hidup beragama bukan hanya soal kewajiban, bukan hanya soal tugas, bukan hanya soal paksaan, soal kewajiban, soal tanggung jawab. Tetapi lebih daripada itu, hidup beragama harus menjadi sesuatu kerinduan yang lahir dari dalam diri kita. Oke, anak-anak, sekian dulu pertemuan PABB kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan.
video pembelajaran ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita akan bahas dalam sesi diskusi. Baik, sekian dan terima kasih.